kita serahkan nih, kita serahkan kepada Tuhan. Waduh, Tuhan itu luar biasa. Kadang jam 10 kurang 2 menit itu baru dikasih. Itu udah detik-detik. Itu udah detik-detik yang apa ya, mencemaskan gitu bagi saya. Tetapi saya percaya ketika kita sudah merasakan, oh ya berarti saya udah pas sama Tuhan. Kalau Tuhan mau ngasih ya puji Tuhan. Kalau memang Tuhan belum mau ngasih ya itu bukan jadi berkat saya. Waktu itu saya seperti itu prinsip saya. Nah, di area kehidupan kita ya, selalu ada waktu-waktu penantian. Nah, selalu ada waktu-waktu antara janji Tuhan dengan penggenapannya. Selalu ada waktu antara mimpi yang kita dapat dengan kenyataan. Nah, kalau janji Tuhan itu ya kalau kita serahkan pada Tuhan, janji Tuhan itu ya dan amin. Nah, saya serahkan sama Tuhan, segala sesuatu saya serahkan Tuhan, saya tidak pernah khawatir, saya tidak pernah takut. Nantilah Tuhan yang biar menggenapinya. Kalau saya pribadi seperti itu, dalam menjalani hal kehidupan ini, baik mau pekerjaan, mau menjadi kehidupan yang sehari-hari antara saya dengan istri, lalu saya serahkan sama Tuhan. Jadi ketika saya mau melangkah, saya nggak pernah takut, saya nggak pernah ragu. Pasti Tuhan akan menggenapi apa yang menjadi janjinya gitu aja. Saya itu prinsipnya seperti itu. Saya berpikir burung di udara aja dipelihara sama Tuhan, apalagi kami gitu kan, kami yang mau dekat sama Tuhan, kami bersama Tuhan, kami mau berusaha dalam segala usaha. Tentunya Tuhan tidak akan tinggal diam. Itu yang menjadi patokan kami. Nah, dengan siapa engkau menanti-nantikan dan seperti apa sih penantiannya gitu kan? Nah, jika kita menanti bersama Tuhan, kita akan mendapatkan satu sukacita, udah pasti. Kita nggak merasa bosen, Kalau kita udah bersama Tuhan, kita bersama Tuhan itu nggak pernah satu bosen, khawatir pun tidak, ya kan? Nah, kita akan mendapatkan semangat. Justru malah semangat lagi, gitu kan. Ketika kita merasa agak gusar, pasti saya doa. Kalau enggak saya nyanyi. Sebisa saya nyanyi, saya memuji Tuhan. Itu udah pasti itu. Karena ketika saya berdoa atau menyanyi itu ada kekuatan dalam diri saya, gitu kan. Ada kekuatan. Nah, terus kita akan mendapatkan kekuatan baru yang udah pasti jelas, pasti semangat, kekuatan baru itu pasti ada. Yang tadinya mungkin agak lemah lesu gitu, ada di semangat. Kita nyanyi atau memuji Tuhan, kita berdoa, itu udah pastilah. Nah, karena semuanya itu adalah janjinya Tuhan kepada kita, khususnya kepada orang yang percaya. Nah, menanti-nantikan Tuhan artinya kita mau ambil bagian atau kita mau ambil waktu untuk menyembah Tuhan, untuk membaca firman Tuhan, atau menggali firman Tuhan lagi. Terus kita mau masuk hadiratnya Tuhan. Tadinya artinya kita letih lesu, ya kan? Kita letih lesu, tapi kita bersama Tuhan itu kita ambil. Saya ambil contohnya saya mau ketika saya down, ketika saya kurang bersemangat, ya saya pribadi mau nggak mau saya harus datang kepada Tuhan gitu. Saya mau ambil bagian menyembah Tuhan, baca firman Tuhan, masuk hadiratnya Tuhan, yaitu dengan berdoa. Itulah kekuatan bagi saya pribadi. Mungkin istri saya juga akan seperti itu. Saya mengajarkan keluarga saya selalu dekat sama Tuhan, selalu punya hubungan sama Tuhan. Ketika kita mempunyai dalam menjalankan kehidupan ini, kami kuat gitu. Kami nggak merasa takut gitu. Itu yang kami rasakan sampai saat ini. Nah, bagaimana mengubah masa-masa penantian menjadi momen yang indah dan menyenangkan?
kita harus belajar menantikan Tuhan dengan kasih. Kemarin itu dengan kasih. Kita harus menantikan itu dengan kasih. Kita harus mempunyai kasih kepada Tuhan. Terus yang kedua dengan sabar. Itu makanya kalau saya pribadi saya membandingkan dari saya yang sebelah dulu sama yang sekarang. Nah, keunggulannya terutama kalau bagi orang Kristen, saya itu kasih orang Kristen itu lebih mengasihi. Saya percaya semua agama mengasihi, tapi orang Kristen itu lebih mengasihi. Itu lebih mengasihi. Itu yang diajarkan oleh Tuhan bahwa kita sebagai manusia harus saling mengasihi. Kasih. Kita tanamkan kasih Tuhan di dalam kehidupan kita. Nah, dengan sabar tentunya kalau kita sabar, kita berharap dengan sabar, tentunya Tuhan tidak akan pernah mengecewakan. Saya nggak pernah merasa dikecewakan sama Tuhan. Gitu kan. Saya tidak pernah, Tuhan gimana nih Tuhan seperti ini, begini-gini. Enggak. Saya akan lalui. Apapun rencananya Tuhan, saya percaya rencana Tuhan itu akan indah pada waktunya gitu. Jadi kami sampai saat ini ya cara kami menjalani kehidupan kami mungkin sama istri sama anak-anak itu ya kita serahkan sama Tuhan. Kami serahkan sama Tuhan. Apapun yang terjadi kami serahkan sama Tuhan. Akhir-akhir ini contohnya mungkin kalau dari sekolah anak saya si Davi, saingannya luar biasa, ya kan? Waduh gimana ini seperti apa? Ya puji Tuhan diterima karena kita serahkan sama Tuhan. Kita nggak pernah istilahnya merasa takut. Ya puji Tuhan, David diterima dengan lancar, dengan baik, udah mulai sekolah, yaitu puji Tuhan. Karena saat ini masih ada beberapa orang yang masih mencari sekolahan gitu. Jadi kami sangat bersyukur ketika kami mengandalkan Tuhan, ketika kami punya hubungan yang intim sama Tuhan, semua itu akan indah pada waktunya. Semua indah bagi kami. Jadi kami tetap semangat, tetap punya pengharapan kepada Tuhan. Yang jelas tetap berdoa. Berdoa itu perlu, bersyukur itu juga perlu. Dan yang penting, yang terpenting bagi kami itu tetap mau melayani Tuhan. Apapun, sekecil apapun pelayanan kita, kemampuan kita ikhlas mau melayani Tuhan. Pasti Tuhan akan tahu. Itu yang selama ini kami jalankan bersama istri saya. Itu mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan. Khotbah kemarin yang saya dapat dari Pastor Edo, mudah-mudahan sih menjadi berkat bagi keluarga kami, bahkan menjadi berkat juga kepada teman-teman yang lain. Terima kasih. Salam semangat, sukacita. Amin. Yuk silakan teman-teman yang lain. Mungkin dari Pak Putra. Sudah lama saya nggak dengar suara Pak Putra. Pak Putra, unmute dulu. Ya, sip. Ya, kalau saya untuk menanti-nantikan Tuhan ya itu sih lihat proses menantikan itu sama siapa kita berjalan ya kan. Kalau kita menantikannya kalau bukan sama orang yang tidak menyenangkan itu kan terasa lama kata Pak Edo kan. Iya betul. Untuk saya pribadi ya kita beruntung lah ada komunitas kayak sekarang walaupun kita nggak bisa beribadah tapi masih ada komunitas kita untuk ibadah kesan online ini. Itu juga kan suatu hal yang menantikan Tuhan yang bisa menguatkan kita lagi dan lebih membuat kita merasa waktu menantikan Tuhan itu lebih lama. Begitu juga dengan keluarga, dengan ya anak istri lah. Di sini juga kan menjadi sebenarnya itu kekuatan kita apalagi di masa-masa pandemi kayak begini apalagi sekarang kan ya apa sih yang kekuatan yang dasarnya ya itu keluarga kan yang buat kita lebih kuat untuk menantikan Tuhan. Kalau menurut saya sih itu aja lah. Mungkin mamanya Brema mau nambahin.
Apa-apa. Sama. Beda. Oh sama. Oh, ya, oke. Mamanya Oke, Ibas, terima kalau kasih. mamanya Ibas, Catatan ya. Oke, kita lanjut lagi. Saya mungkin ke Kak Ana dulu. Ayo Kak Ana, halo Kak Ana. Halo, Kak Ana. Ayo, Kak Ana. Boleh sharing Kak? Boleh sharing Kak? Abah. Maaf ya. Shalom semuanya, baru bergabung Shalom. lagi. Amin. Halo. Halo. Senang ada Kak Ana. Apa ya? Lagi halo Om, Tante gitu. Halo, Pak Faru. Gitu. Halo. Halo. Alvaro, anak pinter. Amin gitu nah. Ya. Waduh, lanjut. Kanannya kayaknya sinyalnya mungkin ya. Mungkin saya lanjut dulu deh ke Bu Esther. Yuk Bu Esther. Bu Esther. Boleh Bu Esther. Bu Esther juga nih pertama nih. Halo Bu Esther, ini baru pertama dia gabung. Ya, halo. Gabung. Baru pertama gabung nih. Ya, yuk. Selamat bergabung. Kalau menanti-nantikan Tuhan ya banyak sih sebenarnya, terutama sih untuk ibadah ini paling utama sih. Kangen banget pengen ibadah lagi. Ya. Itu aja. Oke ya. Sekarang sih cuman pengennya minta doanya aja biar Tuhan kasih kekuatan aja. Karena Amin. kondisinya sekarang lagi lagi lemah banget. Lagi Oke, inian oke. lambungnya lagi bermasalah. Oke. Oke. Itu aja sih. Oke, ya amin. Terima kasih Bu Esther. Ya, coba lanjut ke Lia. Lia, ayo Lia. Lia. Mana sadar dia? Ya, Cada Lia. Ayo Cada. Dan Lia. Oh, sinyalnya kurang bagus ya. Oke. Lia, dengar Lia? Lia, dengar Lia? Oh, kurang ya. Oke. Saya lanjut aja deh. Lanjut ke Bu Pratiwi. Ayo, Bu Pratiwi. Bu Pratiwi. Lanjut, Bu. Yuk. Apa? Suaranya Silakan, Bu. putus-putus Kalau ya. nggak menentukan. Ya, sip. Iya, kurang bagus. Tetap bersyukur aja. Yang penting Oke, sehat nomor sip. 1. Amin. Sini anak Kak. Bagus Bu Partiwi, bagus. Terusin. Yang penting 1 sehat. 2. Ya, sip. Ya. Iya, Kalau ada Tuhan kita nggak bisa berbuat apa-apa. Apapun kondisinya tetap Tuhan yang kita cari. Itu aja. Amin. Walaupun kondisi seperti ini ya, syukur aja apa bisanya kita aja, selebihnya Tuhan aja, biar Tuhan yang bekerja, itu aja. Oke. Siap. Amin. Amin. Oke. Semangat. Semangat, Bu. Ya. Ya, itu aja. Oke, lanjut ke keluarganya. Bu Pratiwi masih ada? Iya. Kali. Lanjut ya. Oke, lanjut keluarga Bu Aike. Bu Aike dan Pak Roni. Nah, itu dia. Harusnya Pak Roni dan Bu Eike gitu. Oh ya. Yuk. Ya. Apa ya, menanti-nantikan Tuhan.
Kalau emang sih apa menanti-nantikan itu betul seperti kata Pak Dwi itu kalau Sarli mati, Sarli. ya Lanjut Bu. Lanjut Bu. ya menanti-nantikan Tuhan itu menanti-nantikan itu lebih sering itu ya membosankan, bikin deg-degan gitu kan. Cuma karena kita itu menanti-nantikan Tuhan, jadi semua perasaan itu sebenarnya harus bisa kita ganti dengan sesuatu yang menyenangkan kayak khotbah kemarin gitu. Apalagi sekarang gitu kan, kami sekeluarga menanti-nantikan terus hasilnya gitu, jawabannya gitu kan. Ini lagi dalam proses penantian. Ya jadinya deg-degan, jadi segala macam ini harapannya bisa kabar baik gitu. Itu sih kami berharap itu karena sekarang ini kayak apa ya? Kayak online apa-apa kan suami saya udah enggak. Jadi itu aja sih kami berharap banget sama yang suami saya yang Pak Roni ngelamar. Terus pokoknya dalam masa itu nggak boleh ada ragu-ragu, harus percaya janji Tuhan itu pasti ditepati. Kemarin ibadah harian yang kemarin pagi itu Tuhan Yesus memanggil Petrus untuk datang berjalan di atas air gitu. Dan Petrus berjalan karena dia percaya sama Tuhan, tapi begitu dia ada badai terus dia merasa takut, dia mulai tenggelam gitu. Dari situ kami belajar bahwa kami tuh harus benar-benar percaya akan janji Tuhan, pasti yang terbaik buat keluarga kami. Jangan sampai ada rasa takut, karena bisa-bisa juga kalau ada ketakutan, ada rasa kekhawatiran yang besar gitu, ya bisa jadi mungkin tenggelam seperti di cerita yang di Alkitab itu gitu. Jadi harus terus apa sih Pi? Terus harus percaya gitu. Gitu aja sih. Terus ini ada kesaksian dari saya waktu hari Rabu Minggu kemarin. Rabu kan saya setiap malam saya selalu terbangun tuh jam 3, jam 2 gitu kan, saya selalu berdoa. Terus Rabu kemarin tuh saya bangun biasa jam 2. Terus aduh kata saya kok mata saya segar gitu. Saya jadinya saya nggak berdoa karena saya pikir kalau mata saya segar terus nanti saya nggak bisa tidur sampai pagi gitu kan. Akhirnya saya merem-meremin tuh saya tidur. Nah pagi tuh pas saya bangun kok mata saya kayak ada sesuatu yang nggak enak sebelah kiri gitu. Terus aja prosesnya tuh sampai yang pas kemarin kesan Kamis kemarin tuh mata sih benar-benar nggak enak. Terus bengkak merah, tapi bukan di dalam matanya tapi di pinggir-pinggiran itu, di pinggiran mata. Rasanya gatel, terus jadinya mata saya itu nggak bisa lihat cahaya. Jadi makanya saya bilang kok kalau iritasi kan nggak mungkin seperti itu. Saya tuh nggak bisa lihat cahaya matahari. Jadi saya tuh harus selalu ada di tempat yang gelap gitu. Kalau di kamar pun saya milih yang di pojok. Saya selalu rebahan tuh yang di pojok karena mata saya benar-benar kalau sampai lihat kalau berasa silo gitu akan terasa sakit di ujung mata gitu kan. Terus saya berdoa sama Tuhan. Saya bilang Tuhan saya nggak mau sakit karena selama corona ini saya paling udah merasa takut aja kalau udah mau berobat ke rumah sakit tuh saya udah takut aja. Jadi Tuhan saya nggak mau sakit, saya nggak mau berobat gitu. Tolong sembuhkan mata saya. Dikasih sama suami kan ditetes gitu. Sampai prosesnya tuh hari Kamis, hari Jumat masih sama, hari Sabtu udah mulai enakan terus, puji Tuhan, sampai kemarin ya sekarang sih masih agak gatal sedikit tapi udah nggak terlalu lah, jadi ya udah mulai sembuh gitu. Itu aja sih kesaksian dari saya. Oke, terima kasih Bu Eke. Saya lanjut lagi, kayaknya tadi berhubung putus, saya lagi ke Kana. Ayo Kana. Jadi gak enak nih.
Nggak apa-apa kan? Ya, lanjut Kak. Ya, ini sih bersyukur aja. Temanya kan kemarin yang penantian ininya Tuhan gitu. Ya, hari-hari yang lalui lah 3 bulan ke depan ini memang secara manusia sih rasanya berat gitu ya. Tapi ya saya selalu belajar setiap hari mengandalkan Tuhan gitu. Kadang-kadang saya suka bertanya sama Tuhan, lebih sering bertanya sih. Saya pikir kalau saya baca dalam Yesaya itu rancangan Tuhan itu rancangan damai sejahtera dan sukacita gitu. Cuman kadang-kadang ketika saya pandang dengan keadaan rasanya kok hati nggak bisa terima gitu. Cuman saya tetap ngomong sama Tuhan, saya tetap bersyukur Tuhan walaupun saya bagaimana saya bisa kadang-kadang berat sebenarnya gitu. Dalam hati saya kadang-kadang merasa sesak. Saya berharap tuh kadang-kadang Tuhan kok aku ada dalam zona ini gitu. Suatu hal yang buat saya pribadi berat gitu kan. Anak saya masih kecil gitu. Sebenarnya sih hari-hari yang ketakutan kalau nggak pandang Tuhan. Cuman saya hanya belajar bersama Tuhan saya pasti bisa gitu. Amin. Amin. Karena bersama Tuhan setiap hari ada kekuatan baru. Amin. Kadang saya suka ya cuman ngeluh sama Tuhan aja. Apa saya rasain, kadang-kadang ada saat-saat saya merasa sesak gitu. Tuhan kok rasanya sakit hati saya. Kok rasanya ini saya minta Tuhan pulihkan, Tuhan berikan kekuatan, Tuhan berikan saya kemampuan untuk menjalani hari-hari kayak di Roma 12 ayat 12 itu. Bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesakan, bertekun dalam doa. Dan saya mencoba mempraktekkan itu hari-hari ini yang saya jalani. Aja sih bersama Tuhan, saya tahu mungkin saat ini kalau saya pandang semuanya, kadang-kadang saya bilang Tuhan, rancangan Tuhan tuh baik, rancangan Tuhan tuh damai sejahtera. Cuman kalau saya lihat dari kehidupan saya melihat ke depan, rancangan apa Tuhan, gitu kan. Orang yang Tuhan tempatkan dalam kehidupan saya berharapnya sampai saya punya cucu, nikmati hari-hari bersama dia, gitu kan. Tapi di saat yang benar-benar saat ini ya baru hari-hari yang udah Tuhan ambil dalam keadaan maksudnya mungkin shock saya pelan-pelan untuk terus-terusan setiap hari saya minta Tuhan pulihkan. Mungkin dari si abang juga sakit sampai dia akhirnya Tuhan panggil itu kayak rasa shock trauma itu kadang masih ada gitu, masih ada rasa ketakutan luar biasa itu udah mulai berkurang sih. Saya tetap memberanikan hari-hari, saya percaya bahwa harus tetap pandang ke depan. Masa depan itu pasti indah bersama Tuhan. Iya. Amin. Belajar ya, itu aja sih. Semangat, Terima kasih. Tetap semangat Kana ya. Semangat terus Kana. Amin. Oke. Terima kasih. Saya lanjut ke Cik Helen. Ayo Cik Helen. Tuhan tuh lebih ke arah menantikan jawaban Tuhan sih lewat doa-doa kita gitu. Kayak kemarin setiap hari pernah minta doain mama saya pas yang lemas itu akhirnya puji Tuhan udah pulihin gitu, udah nggak lemas. Baru lemasnya hilang hari ini katanya subuh tadi jam 2 subuh vertigo. Aduh, saya kadang-kadang kok baru satu selesai datang lagi gitu, kok lemah amat gitu ya. Ya aja sih menanti-nantikan kesehatan yang ini buat mama saya.
sakit atau apa kita lemah gitu. Itu aja sih, nanti-nantikan jawaban Tuhan gitu. Oke sih ya. Oke. Saya lanjut ke Lia. Lia dengar nggak Lia? Lia dengar? Jaringan saya lagi buruk. Jaringannya Oh, ya buruk udah. banget nih. Oke, lanjut ya. Oke, langsung ke Pak Kardiman. Silakan Pak Kardiman. Boleh. Ya, firman Tuhan kemarin tentang menanti-nantikan ya. Jadi seringkali kita menantikan itu membosankan. Tapi kenapa membosankan? Kita tahu yang kita nantikan itu kadang nggak berguna gitu, maka membosankan. Kalau tahu kita yang kita nantikan itu baik, tentunya tidak membosankan. Contohnya, kalau anak mau lahir, itu pasti tidak membosankan untuk menanti kelahiran anak, contohnya. Terus kalau kita menantikan kok mau tanggal muda, contohnya gajian tanggal 1, pasti kita tidak bosan untuk menantikan itu, gitu kan? Gajian tanggal 29, pasti kita tidak bosan. Ketika dapat tanggal 28, pasti kita tidak bosan karena kita tahu yang kita nantikan itu tentunya baik, gitu ya. Tapi kok kita menantikan yang kita tahu menantikan yang tidak baik, maka kebosanan itu ada gitu. Jadi seringkali seperti contoh kita kerja, kok yang kita nantikan artinya ada hasilnya, maka kita malah kadang-kadang enak banget menunggu itu, menantikan itu, karena kita tahu yang kita nantikan itu tentunya menghasilkan. Tapi kalau sudah kita tahu yang kita nantikan itu tidak menghasilkan, seringkali memang membosankan, gitu kan? Kalau kita tahu yang kita tunggu dulu pacar kita, maka kita tidak membosankan, gitu ya. Kalau kita tahu kita tunggu itu pacar itu nggak ada jawabannya, itu membosankan dulu. Tapi itu semua penantian, ada penantian yang membosankan, ada penantian yang sangat kita syukuri. Jadi semuanya itu, kok kita tahu yang kita nantikan Tuhan, tentunya sukacita itu sangat luar biasa, gitu ya. Maka penantian itu yang paling utama, kita tahu apa yang kita nantikan. Jadi sekarang ini kita harus sungguh-sungguh penantian itu adalah penantian akan Tuhan. Kalau kita tahu yang kita nantikan Tuhan, seperti firman Tuhan berkata, penantian yang kita baca tadi, yang sudah kita dengar tadi, kita tahu menantikan Tuhan, maka sukacita itu terus ada di dalam setiap kehidupan kita. Apapun kita lakukan, ketika kita tahu yang kita nantikan itu adalah kebaikan, tentunya pasti kita bersukacita, gitu ya. Jadi kita belajar apapun yang kita nantikan, namun pun kita tahu bahwa yang kita nantikan itu nggak berguna, tapi karena udah harus dinantikan, perlu kita nantikan. Salah satu contoh, kita berjanji kepada orang, tunggu ya, kita menunggu dia, menguntungkan atau tidak, tapi kalau sudah berjanji begitu, tentunya kita menunggu dan menanti. Tapi itu semua penantian itu paling utama, kalau kita tahu menantikan Tuhan, maka kuncinya pastilah sukacita itu ada di dalam diri kita semua. Jadi mari kita sekarang ini menanti tetap kepada Tuhan. Apapun yang kita hadapi sekarang, mari kita sungguh-sungguh menantikan Tuhan. Ketika kita menantikan Tuhan itu, sungguh sukacita ada di dalam setiap hidup kita. Apapun yang kita hadapi, apapun yang kita alami, namun pun sekarang kita menantikan pekerjaan, menantikan ini, itu, tapi mari kita paling utama nantikanlah Tuhan, karena semua di dalam Tuhan ada jawaban untuk hidup kita. Itu yang saya dapatkan kemarin dari firman Tuhan. Sungguh mari kita, apapun yang kita hadapi sekarang, tapi marilah kita percaya yang kita nantikan itu adalah sukacita dan kebahagiaan, karena kita tahu yang kita nantikan adalah Tuhan tetap bersama kita. Itu yang saya dapatkan dari firman Tuhan kemarin. Puji Tuhan, Tuhan berkati. Amin, puji Tuhan. Lanjut
Pak Fatur. Bang Fatur. Kedengaran. Bang Fatur. Monitor Bang Fatur. Monitor. Kata dia main. Itu kali. Bang Fatur. Nggak kedengaran kali. Ya. Masuk Pak Eko. Masuk Pak Eko. Monitor. Wah, kayaknya sinyalnya kurang bagus ya, Bang Fatur ya. Jaringannya kurang bagus. Oke deh, saya lanjutkan aja. No, bisa. Halo, Pak Fatur? Bisa. Pak Fatur? Pak Fatur? Monitor? Bang Fatur? Oh, nggak dengar. Aduh, dia nyerah kayaknya. Oke deh, untuk selanjutnya saya lanjutkan aja ke Pak Saron deh. Silakan Pak Saron. Oke, Pak Fatur sekali lagi terakhir cek suara. Nggak bisa ya? Oke, sip, nggak bisa. Udah nyerah deh ya Pak Fatur ya? Ya, sip. Ini kemarin kita dapatnya di ayat Yesaya 40 ayat 31 yang terakhir. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu, mereka berjalan dan tidak menjadi lemah. Kalau logika ayat ini kebalik. Apalagi kalau saya tuh jalan 1 kilo aja udah ngap-ngapan. Jangankan berlari, jalan aja ngap. Tapi di sini dibilang mereka berlari dan tidak menjadi lesu, mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Nah, ini berarti benar kata Pak Edo, dia bilang katanya menantikan Tuhan itu harus dengan sukacita, dengan segala macam, dan ditegaskan oleh Pak Kardiman, kita menantikan Tuhan yang ujungnya adalah sukacita dan kebaikan. Jadi di tengah-tengah perjalanan kita pasti akan dikuatkan oleh Tuhan. Akan berlari pun kita tidak menjadi lelah. Walaupun kalau logika manusia mengatakan kalau kita lari 1 kilo aja, saya udah ngap-ngapan. Jadi Tuhan selalu menguatkan kita. Logika dia sama logika kita pasti kebalik-balik. Karena kita percaya Tuhan yang luar biasa itu yang menyediakan sesuatu yang besar buat kita. Seperti Kak Ana muncul lagi di sini memberikan kesaksian tentang kehilangan. Kok katanya Tuhan memberikan damai sejahtera, tapi malah Tuhan memberikan kami zona seperti ini, zona kehilangan yang logikanya dibentrokan. Sepertinya kayak nggak ada masa depan gitu ya Kak Ana ya. Sama dia orang yang kita kasih sudah tidak ada, udah nggak komplit lagi. Tapi logikanya Tuhan bisa berkata sebaliknya, bersama aku, kamu komplit. Itu aja yang saya dapat. Amin. Silakan Bu Sarina untuk doa dan penyembahan. Kita akan masuk ke penyembahan. Sebelum doa syafaat, kita akan mengangkat pujian Engkau ada bersamaku. Ya, kita tunggu dulu. Apa namanya itu? Liriknya kita tunggu sebentar ya. Ada liriknya nggak? Nggak, sebentar. Tunggu ya. Udah bisa. Ya. Kita angkat pujian ini sama-sama. 2, 3. Kau ada bersamaku di setiap musim hidup. Tak pernah bahagia sendiri. Kekuatan jiwaku adalah bersamamu
bersamamu Bapa. Bersamamu Bapa. Ku lewati semua perkenananmu yang teguhkan hatiku. Engkau yang berindah memberi pertolongan, anugerahmu Kita ulang lagi, Engkau ada bersamaku. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah kau biarkan sendiri. Kekuatan jiwaku ada bersamamu, tak pernah ragu-ragukan kasih-Mu bersamamu Bapa. Bersamamu Bapa, ku lewati semua Engkau yang berindah memberi pertolongan, anugerahmu besar melimpah padaku. Bersamamu Bapa, bersamamu Bapa, ku lewati semua perkenanannya, teguhkan hatiku. Engkau yang berindah memberi pertolongan, anugerahmu anugerahmu besar, anugerahmu besar anugerahmu besar Tuhan, anugerahmu mari kita sembah Allah kita. Haleluya. Terima kasih. Oh Allah yang kami
Engkau besar. Kau sungguh baik. Kami Tuhan. Kami menantimu Yesus. Oh, yang dahsyat bagi kami Tuhan. Glory bagimu Bapa. Yesus yang kami muliakan. Kami memuji kebesaran-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya. Haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, Bapa kami yang baik, Allah yang kami sembah dan kami muliakan. Tuhan Yesus, pada malam hari ini kami bersyukur Tuhan untuk kesan online kami pada malam hari ini Tuhan. Kami percaya Tuhan dengan sering kami satu dengan yang lain Tuhan. Kami semakin menantikan Engkau Tuhan. Kami tahu Tuhan Yesus, setiap pergumulan kami Bapa, kami percaya kalau kami tetap bersama dengan Engkau Tuhan Yesus dan Engkau dalam hati kami Tuhan, maka semuanya kami akan bisa melewatinya dengan baik Tuhan. Sehingga Tuhan sukacita-Mu tetap Tuhan ada di hati kami Bapa. Terima kasih Tuhan, Kau Bapa kami yang baik, Bapa yang luar biasa Tuhan. Tadi Pak Dwi juga yang sudah membagikan sharing pada malam hari ini Tuhan, yang membawakan firman-Mu. Urapi terus Pak Dwi Bapa, berkati terus dia Bapa. Setiap pergumulannya Tuhan, keluarganya Tuhan yang terus pelihara dan lindungi Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk sharing-sharing kami pada malam hari ini Tuhan. Biarlah membuat kami semakin semangat ke depan ini Tuhan Yesus. Kami semakin kuat Tuhan dan semakin mengandalkan Engkau dalam menjalani kehidupan kami sehari-hari Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa yang baik. Sebentar juga kami akan bawakan doa-doa syafaat kami Bapa. Mari Bapa Engkau yang urapi kami Tuhan, setiap para pendoa syafaat yang menaikkan doa-doa syafaat pada malam hari ini Bapa. Urapi secara khusus Tuhan. Kami percaya Tuhan, doa-doa kami tidak akan sia-sia di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Kita nanti berdoa untuk bangsa dan negara kita supaya Tuhan beri yang terbaik untuk bangsa kita di masa pandemi ini juga, supaya di masa PSBB ini kita doakan supaya masyarakat semakin sadar untuk melakukan protokol-protokol kesehatan supaya penularan COVID-19 ini bisa berhenti. Didoakan juga nanti untuk para medis, TNI, aparat yang bekerja di lapangan supaya mereka juga dalam perlindungan Tuhan dan tidak
terpapar COVID-19 ini, dan didoakan juga nanti supaya COVID-19 ini juga cepat berlalu dari bangsa ini. Saya minta nanti berdoa untuk Bu Partiwi, bisa berdoa untuk ini. Bu Partiwi kayaknya udah nggak ada, Bu. Oh, saya minta untuk Pak Patur. Oke, mari kita bersatu dalam doa. Bapa di dalam surga, saat ini kami berdoa Tuhan untuk bangsa dan negara kami, negara Republik ini Bapa. Biarlah Engkau memberkati, menjaga dan memelihara bangsa ini Bapa di dalam segala hal Tuhan. Kami percaya Tuhan bangsa ini Engkau lepaskan dari segala persoalan dan masalah ya Bapa di surga. Bangsa ini Tuhan Engkau pulihkan dari segala pandemi corona ini ya Bapa. Biarlah pandemi ini Tuhan bisa berlalu Bapa di surga. Kami juga berdoa Tuhan dalam penanganan COVID ini Tuhan Engkau berikan Tuhan Yesus. Tuhan supaya mereka mengambil kebijakan yang tepat ya Bapa di surga, supaya mereka tahu bagaimana cara untuk mengatasi masalah pandemi ini ya Bapa di surga. Tuhan Yesus, kami juga berdoa Tuhan untuk PSBB juga Tuhan yang masih diterapkan untuk bangsa ini Tuhan. Tolong Tuhan supaya setiap masyarakat juga Tuhan bisa juga ikuti juga Tuhan dan melaksanakan protokol kesehatan Tuhan supaya bisa pandemi ini bisa teratasi dengan baik Bapa di surga. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Bapa. Biarlah Engkau urapi Tuhan bangsa ini Tuhan. Engkau urapi Tuhan Yesus para pemimpin juga Tuhan. Baik juga Tuhan para tim medis juga Tuhan Yesus. Berikan mereka kesehatan, kekuatan Tuhan Yesus sebagai garda terdepan juga Tuhan Yesus. Untuk menghalangi masalah ekonomi Bapa di surga. Tuhan Engkau yang memberkati mereka Bapa di surga. Tuhan Yesus berkati juga Tuhan semua peralatan yang dipakai oleh tim medis Tuhan. Baik semua peralatan dalam negeri. Tuhan tolong Tuhan supaya ada juga kecukupan ya Bapa di surga. Tuhan Yesus yang baik. Terima kasih Bapa di surga. Engkau lindungi seluruh anak-anak-Mu Tuhan. Khususnya untuk anak-anak Tuhan yang selalu percaya kepadamu Bapa di surga. Jadi kami juga Tuhan, anak-anak terang juga Tuhan. Supaya kami juga Tuhan bisa juga menyatakan bahwa Tuhan itu luar biasa. Allah yang kami sembah itu Allah yang hebat, Allah yang maha dahsyat. Tuhan Yesus yang baik. Terima kasih Bapa di surga. Serahkan Tuhan Yesus setiap bangsa ini dalam tangan kasih-Mu Bapa di surga. Kami juga berdoa Tuhan untuk para keamanan juga Tuhan, baik TNI Polri juga Tuhan yang mengawal juga Tuhan. Tuhan Engkau berkati mereka Tuhan, Engkau jamah mereka Tuhan Yesus. Berikan hikmat mereka Bapa di surga. Biar mereka menjalankan tugas dengan mengawal setiap pandemi ini ya Bapa di surga. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk ekonomi juga Tuhan bangsa Indonesia Tuhan. Di mana saat ini Tuhan ekonomi kami sudah mengalami Tuhan Yesus masalah ekonomi yang sangat buruk Bapa di surga. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan Engkau berikan ekonomi kami Tuhan Yesus. Engkau berikan juga Tuhan ekonomi yang sempurna Bapa di surga. Biarlah juga Tuhan ekonomi bisa diberkati oleh kuasa darah Yesus. Setiap juga Tuhan yang menangani ekonomi ini. Hikmah bagi mereka Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus baik. Terima kasih. Kami percaya Tuhan ekonomi kami akan dipulihkan. Baik juga Tuhan keamanan juga Tuhan. Tolong keamanan juga Tuhan. Supaya tidak ada gangguan Tuhan. Ada yang mengambil suatu kesempatan Tuhan dalam pandemi Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Engkau lepaskan bangsa dari segala tindakan-tindakan yang tidak baik Bapa di surga. Terima kasih. Kami serahkan bangsa ini di dalam tangan kasih-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah mengucap haleluya. Amin. Nanti Ci Yuli berdoa untuk Pastor Mimi dan keluarga. Didoakan juga untuk koordinator wilayah. Didoakan juga untuk para PK Tangsel semuanya. Supaya tetap diberikan kesehatan, hikmat, tetap semangat. Dan keluarganya juga semua diberkati. Doa ini serahkan kepada Ci Yuli. Dan kita semua doakan.
Tuhan, terima kasih Tuhan, saat ini kami mau berdoa Tuhan untuk Ibu Mimi Tuhan. Dan Tuhan, kau Allah yang menjaga, Allah yang melindungi Ibu Mimi Tuhan. Amin. Berkati kesehatannya, keselamatannya Tuhan. Mimi dengan hikmat dan kebajikan yang datangnya daripadamu Tuhan, sehingga dapat bangkit dengan urapan yang baru dalam melayani-Mu Tuhan. Sehingga melalui beliau banyak jiwa-jiwa yang dapat dijangkaunya Tuhan, dan banyak jiwa-jiwa yang bertobat Tuhan. Berkati juga Tuhan untuk keluarganya Tuhan, untuk anak-anaknya, untuk Kosaro, untuk Sarah Tuhan, berkati Tuhan, berkati setiap pekerjaannya, apapun itu Tuhan yang dilakukannya, kau buat berhasil Tuhan. Berkati juga untuk kuliahnya Tuhan, kami percaya Tuhan, apapun itu Tuhan, kaulah yang memberkati keluarga ini Tuhan. Dan juga kami mau berdoa Tuhan untuk Chelsea Tuhan yang saat ini sedang mengandung Tuhan, kami percaya Tuhan kaulah yang memberkati kesehatannya Tuhan, untuk jantungnya, kandungnya, kami percaya Tuhan kaulah yang melindungi dan memberkatinya Tuhan, sehingga pada Amin. dia akan lahir dengan selamat dan sehat dan baiknya Tuhan. Kami percaya Tuhan kaulah yang memberkati setiap biaya-biaya. Terima kasih Tuhan, doa untuk keluarga kami serahkan ke dalam tangan kasih Tuhan. Saat ini juga kami mau berdoa Tuhan untuk setiap penilik-penilik wilayah, untuk Pak Winanto, untuk Dokter Taufik, lebih baik lagi Tuhan, memberkati untuk setiap pelayanannya Tuhan. Kami percaya Tuhan kaulah yang memberkati setiap apapun itu Tuhan yang dikerjakannya, kau buat berhasil Tuhan. Kau berkati juga untuk keluarganya Tuhan, untuk istrinya, suaminya, dan anak-anaknya Tuhan. Kami percaya semuanya, setiap kebutuhan-kebutuhannya kaulah yang akan mencukupkannya Tuhan. Setiap kebutuhan yang ada di hati dan keluarganya, kami percaya Tuhan kau yang akan memberikan solusi terbaik buat setiap yang mereka hadapi Tuhan, yang akan memberkati kehidupannya. Terima kasih Tuhan, doa untuk pemilik wilayah kami serahkan ke dalam tangan kasih-Mu. Tuhan, saat ini juga kami mau berdoa Tuhan untuk pemimpin kesan kami Tuhan, untuk Pak Hardiman, untuk Pak Matur, untuk Yati, untuk Karolin, untuk Pak Sarah Tuhan, berkati para pemimpin kesan kami Tuhan, pelayanannya Tuhan, berkati agar kesan yang mereka miliki Tuhan menjadi kesan yang saling membangun, kesan yang dapat menguatkan iman kami Tuhan. Berkati setiap pelayanannya, berkati untuk kehidupannya, berkati keluarganya Tuhan, berkati apapun itu Tuhan, kaulah yang akan memberkatinya. Terima kasih Tuhan, kami serahkan doa-doa kami hanya ke dalam tangan kasih-Mu. Haleluya. Nanti Pak Putra berdoa untuk Timothy dalam pemulihan tangannya supaya cepat sembuh. Didoakan juga untuk Bu Esther yang sakit lambung supaya juga cepat sembuh. Doa ini serahkan kepada Pak Putra. Kasih syukur hanya bagi-Mu Tuhan. Terima kasih Bapak. Bapak, kami datang berdoa untuk kesembuhan Timothy yang saja pasca operasi tangannya Tuhan. Tuhan jamah Tuhan biar mereka sembuh dan itu juga dia bisa kembali Tuhan. Jadi dengan keluarganya juga Tuhan kau hidup juga orang semuanya untuk Tuhan, untuk kata Tuhan segala biaya dan obat-obatan juga Tuhan kau berkati semua Tuhan, keluarganya juga diserahkan Timothy Tuhan tangan Tuhan. Penyakit Ibu Esther Tuhan, Tuhan jamu penyakit apapun dia rindukan berikan yang terbaik Tuhan.
Terima kasih Tuhan, pada saat ini juga Tuhan kami berdoa untuk setiap program-program MDC Tuhan. Mari Tuhan, Kau yang berkati terus Tuhan. Terlebih juga untuk DK yang sedang berjalan Tuhan. Mari Tuhan, Kau berkati semua seluruh anggota DK, Depok, BSD, Bogor Tuhan. Setiap minggunya Tuhan, Kau yang berkati supaya semua anggota DK juga merasakan ada satu kebangunan rohani dalam hidup mereka dalam menjalani DK ini Tuhan. Mereka semakin semangat terus Tuhan sampai mengikuti sampai selesai Bapa. Berkati semua Tuhan anak-anak yang mengikuti DK Bapa, baik semua para pengajarnya Tuhan, instruktur Engkau yang berkati dan urapi Tuhan. Kami percaya melalui DK ini iman mereka semakin kuat dan mengenal Engkau lebih dalam lagi Tuhan. Baik itu program doa wanita, doa hari Rabu juga Tuhan, baik DPJ yang sekali sebulan Tuhan. Berkati, kami percaya setiap doa-doa ini supaya semakin banyak yang ikut bergabung dalam doa-doa ini Tuhan. Kami percaya melalui doa ini juga Tuhan ada satu mujizat yang Kau nyatakan untuk gerejamu, untuk umatmu Tuhan. MDC Depok, BSD, baik Bogor Tuhan. Mari Tuhan terus satukan hati kami, terlebih untuk para pelayan-Mu Tuhan, terus urapi Tuhan, supaya kami saling membangun satu dengan lain-lain, sehingga melalui doa-doa ini Tuhan Yesus, ada kuasa Tuhan terjadi untuk gereja-Mu di MDC Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa yang baik, kami juga berdoa Tuhan, untuk gereja kami di MDC Tangsel Tuhan, biarlah perlindungan-Mu turun untuk gereja Sony yang di sana Tuhan, jagain lindungi Tuhan, sehingga tidak ada gangguan di sana Tuhan, baik juga Sony di sana Tuhan, Kau lindungi Sony, berikan yang kesehatan terus, semangat baru Tuhan. Kami percaya juga setiap yang dibutuhkan Tuhan, yang cukupkan di sana Tuhan. Berkati lingkungan film Latih Mas Tuhan Yesus, berikan mereka seluruhnya di sana, samping kanan kiri pada belakang Tuhan, biar perlindungan-Mu turun Tuhan, sehingga tidak ada satupun ada gangguan di Melati Mas Bapak, ada keamanan di sana Bapak. Terima kasih Tuhan, lindungi gereja kami di sana Bapak. Terima kasih Tuhan, kami juga berdoa Tuhan untuk si Ellen juga yang sedang mengandung Tuhan, kami percaya Tuhan kesehatan kepada Ellen Tuhan, baik yang dalam kandungannya juga Tuhan yang berkati, Tuhan yang berikan terus kesehatan, berikan kesempurnaan Tuhan. Kami percaya Tuhan kapanpun nanti dia akan bersalin, biar Tuhan berikan waktu yang tepat Bapak, berikan terus semangat baru untuk si Ellen, sukacitamu mengalir untuk dia, baik juga Ko Edi juga Tuhan suaminya, supaya mereka tetap bersatu hati Tuhan, saling menopang satu dengan yang lain. Kau juga melihat setiap pergumulan mereka Tuhan, orang tuanya juga yang lagi pemulihan, kan berdoa supaya Tuhan sembuhkan dengan bilur-bilur-Mu Bapa. Berikan semangat baru, sukacita baru untuk orang tuanya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa ya. Kami menyerahkan doa ini hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Nanti Pak Saron berdoa untuk kebutuhan ekonomi jemaat, untuk kesehatan jemaat, semuanya yang belum didoakan, sekalian doa penutup. Tuhan, terima kasih Engkau Allah yang baik mengumpulkan kami lagi di media online untuk saling menguatkan. Tuhan, kami juga tidak lupa berdoa untuk keluarga Kak Ana. Tuhan, Kau yang terus hibur dia, Tuhan. Kekuatan saat dia merasa sedang sendirian atau sedih. Tuhan, Kau Allah yang akan membuat mereka komplit, Tuhan. Kau sendiri, Tuhan, yang akan menundungi mereka, Tuhan. Apa yang mereka butuhkan, Kau buat berhasil, Tuhan. Terima kasih. Bahkan untuk Alvaro, Tuhan, yang masih dari kecil, Tuhan. Kau pegang hidupnya, Tuhan. Masa depannya cerah di dalam-Mu, Tuhan. Terima kasih, Bapak. Kau beri kesehatan juga kepada keluarga ini. Terima kasih, Yesus. Untuk teman-teman kami juga yang tidak hadir pada malam hari ini, apapun yang mereka perbuat, Kau buat berhasil Tuhan. Kami Tuhan, apapun itu, jualan makanan atau usaha apapun Tuhan, Kau yang berkati Tuhan. Jadikan ini pintu-pintu berkat bagi kami Tuhan. Karena masa yang tidak menentu ini. Pekerjaan kami Tuhan yang bekerja, Engkau yang selalu buat berhasil menjadi kesayangan atasan kami. Terima kasih Bapak, kami berpisah malam hari ini, ketemukan lagi kami minggu depan dengan teman-teman yang lebih banyak. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. 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 Ayo foto dulu. Lia, video dong. Sini dong. Putus nih. Ya, nggak apa-apa. Video aja, video. 1, 2. Oh, foto hilang. Ah, sip. Oke, 1, 2, 3.
Sekali lagi. 1, 2, 3. Oke. Asik, Bu Eka. Itu kayaknya Ci Helen nih, ini ya, Helen. Terima kasih semuanya. Dadah semua. Dadah. Oke, Dadah. semua. Sampai jumpa minggu depan. Tuhan berkati. Tuhan Dadah. berkati. Bye-bye. Iya.